Halo semuanya, balik lagi sama aku Gio Kasimu. Jadi di video kali ini kita akan belajar salah satu rumus yang jarang banget orang bahas gitu ya, yang ada di Excel. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jadi di channel ini aku itu berfokus untuk ngebahas tips and trik seputar Microsoft Excel dan juga ngebahas Excel mendalam seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman bahas biar videonya nggak terlalu lama. Nah, jadi apa sih itu rumus transpose gitu ya? Nah, jadi rumus transpose itu secara sederhananya, misalnya gini, kalau misalnya teman-teman punya tabel, format tabel vertikal gitu ya, dan misalnya teman-teman pengen ubah ke format tabel yang berbentukan baris atau horizontal ke samping gitu. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya rumus transpose gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya teman-teman punya tabel horizontal dan kalian pengen ubah ke format tabel vertikal, nah itu kalian bisa bisa juga yang namanya menggunakan rumus transpose ini. Nah, makanya di sini kan sudah dikasih tahu teman-teman nih, kalian bisa baca nantinya file latihannya. Data yang awalnya tersusun di bawah, misalnya kalian punya data gitu ya, yang awalnya tersusun ke bawah atau vertikal, itu, bisa kalian ubah ke samping atau berbentuk baris horizontal gitu ya, atau sebaliknya, misalnya gitu ya. Itu bisa menggunakan yang namanya rumus transpose ini, gitu. Lalu di sini juga dikatakan, kapan harus dipakai gitu rumus transpose-nya. Nah, yang pertama itu, misalnya kita punya data yang terlanjur dibuat ke bawah atau vertikal dan kita itu disuruh untuk ngeformat atau buat ulang gitu format ke samping. Nah, itu kalian juga bisa menggunakan rumus atau mengakalinya dengan rumus transpose ini. Lalu yang kedua itu kalau kita mau menyesuaikan tabel agar cocok dengan laporan atau desain gitu. Jadi misalnya kita punya nih laporan yang berbentuk vertikal dan kita ingin gabungin ke laporan yang berbentuk horizontal. Nah, itu bisa kalian ngakalin juga yang namanya dengan rumus transpose ini gitu. Lalu yang ketiga itu kalian juga bisa menghindari input ulang data yang sudah ada. Jadi misalnya ini kebanyakan terjadi teman-teman, kita itu misalnya punya data vertikal dan disuruh untuk ubah datanya ke horizontal. Otomatis kan kita harus buat sheet baru. Nah, untuk kali ini karena Excel sudah memudahkan yang namanya rumus transpose, kita nggak perlu lagi buat sheet baru gitu. Jadi kita tinggal gunakan yang namanya formula atau rumus ini gitu. Lalu yang terakhir itu untuk membalik tabel dan baris ini sudah kita jelaskan tadi ya. eh, Baris dan kolom secara otomatis gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gini untuk kapan digunakan gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya, nah di sini penting teman-teman. Nah, jadi di sini ada penggunaan gitu ya. Oke, kebetulan di sini aku menggunakan yang namanya Office 2019 atau Excel 2019. Makanya kita kali ini praktek ya di sheet yang selanjutnya di sini data latihan itu menggunakan Excel 2019 gitu. Oke, kita langsung loncat aja. Nanti kalian bisa baca-baca aja ya di bagian sini, gitu ya. Kita langsung loncat aja ke bagian nomor 4 ini. Karena di sini konteksnya kita menggunakan Office 2019, maka kalau di Office 2019 itu kita nggak bisa langsung tekan enter kayak rumus seperti biasanya. Itu nggak bisa, teman-teman. Kita harus mengkombinasikan dengan yang namanya tombol di keyboard kalian itu menggunakan Ctrl Shift Enter sekaligus gitu. Nanti kita praktek. Lalu yang kelima itu adalah ya hasilnya akan muncul di seluruh area yang sudah kita pilih gitu. Jadi kita sudah menyesuaikan gitu, teman-teman. Oh ya, yang nomor 2 ini juga nggak kalah penting, teman-teman. Misalnya kalau misalnya kita pengen mengubah format tabelnya yang tadinya vertikal ke horizontal, itu kalian juga harus memperhatikan jumlah baris dan kolomnya. Jadi misalnya di format yang pengen kalian ubah itu
kolomnya ada 4, barisnya ada 5. Nah, nanti kalian harus menyesuaikan di tabel format yang ingin kalian ubah atau yang ingin kalian transpose tadi gitu. Jadi harus sama. Kolomnya 5, barisnya 5 gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk cara pakainya, selanjutnya di sini untuk tips dan catatan sekali lagi teman-teman bisa kalian baca ya. Untuk di Excel 2019 itu sekali lagi kita nggak bisa menggunakan yang namanya kontrol dan maksudnya tekan enter. Misalnya kita ketik gitu ya, udah kita blok misalkan, tapi kalau kita enter itu hasilnya akan value teman-teman gitu. Makanya harus dikombinasikan dengan tombol keyboard Control Shift dan Enter gitu. Jadi bukan enter biasa atau enter aja gitu, bukan. Nah, beda hal kalau misalnya kita menggunakan Excel 365 itu baru cukup tinggal tekan enter aja, jadi langsung jadi hasilnya langsung otomatis gitu. Nah, untuk hasil transpose-nya itu terhubung dengan data yang asli. Jadi misalnya kita ngubah di data yang vertikal yang lama gitu ya. Kalau kita ubah di data yang itu, otomatis di data yang kita transpose tadi itu akan berubah otomatis juga hasilnya gitu. Nah, misalnya kalau kalian mau edit itu nggak bisa edit satu persatu ya di maksudnya array-nya. Makanya kita harus buat ulang atau hapus semuanya dan uh, di seleksi ulang gitu. Intinya nggak bisa diedit satu persatu gitu. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk overview atau penjelasannya. Eh, Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke data latihannya biar kalian nggak terlalu bingung. Let's go. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gini untuk data latihannya. Nah, untuk data latihannya di sini untuk bukanya gitu ya, kalian tinggal klik di bagian tanda plus yang ini. Nah, kalian klik maka muncul gitu ya. Kalau kalian pengen nyembunyiinnya juga, tinggal kalian klik aja tanda minnya, maka dia akan hilang. Kayak gitu guys ya, biar kalian nggak bingung. Klik aja karena kita pengen latihan gitu. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, jadi gini ya. Misalnya di sini kalian punya data gitu ya yang vertikal seperti ini dan kalian ingin nge-transpose gitu ya datanya menjadi horizontal ke samping seperti ya ke samping sebelah kanan seperti ini atau berbentuk horizontal gitu ya. Nah, caranya ini ada dua cara teman-teman. Cara yang pertama itu adalah untuk nge-transpose datanya satu persatu gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah kita ingin ngubah semua data yang ada di sini itu jadi ke sini gitu formatnya. Bulan itu ke sini, eh maksudnya top header bulan itu ke sini dan nama-nama bulannya akan muncul di sini. Oke, kita langsung pakai cara yang pertama aja teman-teman. Nah, cara yang pertama kalian tinggal klik di sini ya, ini. Lalu klik transpose kayak gini. Transpose buka kurung. Nah, untuk array-nya tinggal kalian blok aja di bagian bulan ini. Ini nggak ngaruh ya teman-teman untuk cara yang pertama, tapi kalian perhatikan aja. Kalian blok ya, lalu tutup kurung. Oke, karena kita menggunakan Excel 2019, maka kalian nggak bisa menekan enter sekali seperti ini. Nah, maka hasilnya akan value teman-teman. Tapi misalnya kalau kalian menggunakan kombinasi Ctrl Shift dan Enter, maka hasilnya akan bisa seperti ini. Gini, Ctrl Shift dan Enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi harus dikombinasikan. Nah, kekurangannya dari cara yang pertama ini adalah kita cuman bisa nge-transpose satu aja di bagian bulan seperti ini. Gitu. Nah, makanya biar nggak capek, kita ubah atau pindah satu-satu seperti ini ya. Kita bisa gunakan yang namanya cara yang kedua. Oke, cara yang kedua itu kalian tinggal blok ya datanya dari B14 sampai dengan G14 seperti ini semuanya ya yang ingin kalian seleksi. Lalu tinggal kalian tekan sama dengan seperti ini.
lalu kalian panggil rumus transposnya. Transpose seperti ini, buka kurung. Oke, kalau udah tinggal kalian drag aja data ingin kalian ubah formatnya yang vertikal tadi, yang ini kayak tadi sama aja. Habis itu tinggal kalian tutup kurung. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, untuk menekan Ctrl Shift-nya ini bersamaan, teman-teman, ya. Jadi bersamaan. Ctrl Shift, tahan, lalu kalian tekan Enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk cara yang kedua ini sangat mudah gitu ya, teman-teman. Daripada kalian menggunakan cara yang pertama tadi, itu kalian input satu-satu, capek, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Mudahan kalian paham. Kalau misalnya masih belum paham, oke, kita coba lagi. Kebetulan di sini kita punya dua data latihan ya. Nah, untuk latihan yang kedua gitu ya. Yang tadi kan kita ubah tabel atau format tabel vertikal menjadi horizontal seperti ini. Yang kedua ini kita akan ubah sama aja sebenarnya tabel vertikal, cuman datanya yang ini lebih berisi gitu ya. Oke, kita akan ubah jadi horizontal, kita akan ubah di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan teman-teman, kalau kalian ingin mentranspose, kalian harus perhatikan kolom dan barisnya. Itu harus sama. Nah, di sini kan kita punya 1, 2, 3, 4 kolom dan 3 baris. Nah, dipastikan kalau kalian ingin transpose di sini, itu kalian pastikan harus sama dengan data aslinya. Tadi kan kita punya 4 baris dan 4 kolom maksudnya dan 3 baris. Di sini harus 4 baris karena kita ingin nge-transpose dalam baris. 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Dan 3 kolom. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Jadi harus sama, teman-teman, nggak boleh berbeda gitu. Oke, jadi kita langsung aja panggil rumus transpose-nya di bagian B24 ya. Sama dengan panggil transpose seperti ini. Oke, untuk array-nya sama, kalian klik data aslinya semuanya karena ini kita pengen ubah menjadi horizontal gitu ya. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung. Oh ya, ini pakai cara yang pertama ya, teman-teman. Kalau pakai cara yang pertama, dia hasilnya kan seperti ini, Ctrl Shift dan Enter. Nah, maka dia akan satu-satu seperti ini. Ini kan lama, teman-teman. Makanya aku saranin kalian menggunakan yang namanya cara yang kedua. Oke, cara yang kedua seperti yang sudah dijelaskan di cara yang pertama, itu kalian blok semuanya seperti ini, di blok semua karena kita ingin memindahkan semuanya ini. Lalu tinggal kalian panggil sama dengan transpose seperti ini. Oke, buka kurung. Habis itu kalian blok lagi data yang ingin kalian transpose atau ingin kalian pindah ke sini gitu ya. Dan tutup kurung. Oke, ingat-ingat teman-teman, kalau misalnya kalian menggunakan Office 365 atau Microsoft 365, itu kalian langsung tinggal tekan enter aja, nggak perlu Ctrl Shift Enter. Tapi karena kali ini kita maksudnya aku menggunakan Office 2019, maka wajib teman-teman menggunakan yang namanya Ctrl Shift dan Enter gitu. Oke, jangan lupa tekan Ctrl Shift Shift dan Enter gitu ya, karena kita menggunakan Office 2019. Enter, nah maka hasilnya akan berpindah seperti ini. Jadi pekerjaan kalian lebih cepat gitu ya, nggak perlu kalian buat sheet baru gitu, hanya untuk memindahkan beberapa data ini. Ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Yang tadi maksudnya kegunaan dari rumus transpose ini. Oke, itu dia teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku harap setelah kalian nonton, maksudnya setelah kalian udah memperhatikan apa yang sudah aku jelaskan tadi, kalian bisa langsung praktek. Oh ya teman-teman, untuk file latihannya tinggal kalian download di bawah ini ya, seperti biasa via Google Drive gitu ya, secara gratis. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe
Kalau kalian suka silakan berikan jempol, kalau kalian nggak suka, dislike aja. Maksudnya kalau kalian suka di-like, kalau nggak suka dislike aja. Oke, aku Gio Kasihmu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.